Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan adalah sunnatullah. Perbedaan dalam kehidupan merupakan desain dari Allah yang harus dihadapi manusia. Untuk menghadapi berbagai perbedaan khususnya terkait pemahaman agama, paling tidak ada 4 sikap yang harus kita kedepankan agar perbedaan tersebut dapat bersanding. Bukan saling saing sehingga memunculkan hal-hal negatif. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah dan kewajiban serta meninggalkan segenap larangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali perbedaan pendapat memicu pertengkaran dan konflik. Padahal perbedaan pendapat dalam Islam adalah keniscayaan. Dari dahulu sampai sekarang ada ragam pendapat dalam Islam, sehingga perlu kedewasaan berpikir dan bijak dalam melihat varian pendapat ulama yang kita baca atau saksikan di mimbar ceramah ataupun di media sosial. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat kita hindari. Mulai dari perbedaan warna kulit, bahasa bangsa, jenis kelamin, dan termasuk juga perbedaan pendapat atau pemikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Fakta yang kita saksikan paling tidak di media sosial, justru berbanding terbalik dengan keniscayaan dalam perbedaan itu sendiri. Perbedaan pendapat justru membuat orang acap kali saling mencaci, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Kata-kata kasar pun dikeluarkan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang dilontarkan orang lain yang berbeda. Padahal berkata kasar dalam Islam sangat dilarang, apalagi bila kata kasar itu menyakiti hati orang lain. Rasulullah bersabda, Muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, paling tidak ada 4 sikap yang harus kita miliki dalam menanggapi perbedaan pendapat dalam masalah agama ataupun masalah lainnya. Pertama, sebelum kita merasa paling benar sendiri atas pendapat yang kita yakini, alangkah lebih baiknya kita memperluas literasi dan bacaan kita terlebih dahulu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, orang yang berwawasan luas itu cenderung sedikit sekali menyalah-nyalahkan orang lain. Baru mengerti 1 ayat 1 hadits, lantas kita mudah menyalahkan orang lain yang bahkan belajar agamanya sudah lebih lama dari kita. Kedua, sikap yang bisa dikedepankan untuk menyikapi perbedaan adalah mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, saling memahami satu sama lain tanpa perlu menghakimi orang lain. Nabi Muhammad bersabda, "Aku diutus dengan membawa ajaran yang benar serta toleran." Hadis riwayat Ahmad. Sekalipun Nabi tegas memberantas kemaksiatan, akan tetapi Nabi tetap sayang kepada sahabatnya yang masih belum bisa taat di jalan Allah. Hal ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Ia merupakan pemabuk, tapi ia tetap mencintai Allah dan Rasul-Nya. Karena itu Nabi pun melarang para sahabatnya yang lain mencaci makinya. Dengan mencaci maki, menurut Nabi itu akan mempermudah setan menjerumuskan Nuaiman tersebut. Ketiga, saat berbeda pendapat, kita hendaknya mendahulukan dialog daripada ingin merasa menang sendiri. Anjuran berdialog ini terdapat dalam surat Al-Nahl ayat 125, yang memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk berdialog dengan cara yang bijaksana, tidak temperamen, dan terbuka terhadap masukan dan kritikan. Terlebih lagi kita ini hidup di era demokrasi yang membolehkan siapapun berpendapat. Keempat, dalam menghadapi perbedaan, kita berupaya untuk mencari titik temu. Dalam bahasa Al-Quran, titik temu ini disebut dengan kalimatun sawah. Ini sebagaimana terdapat dalam surat Al-Imran ayat 64. Dalam era demokrasi, titik temu itu biasanya dapat dilakukan dengan cara memilih suara terbanyak dari hasil diskusi yang sudah dilakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian pembahasan singkat pada hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.